Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu akar, kuadrat, dan kubik. Nah, yang pertama Ibu akan jelaskan tentang akar kuadrat ya. Sebelum akar kuadrat, ini adalah bentuk kuadrat atau pangkat 2. Kalau 4 kali 4 itu sama dengan 4 pangkat 2 yang hasilnya 16. Begitu juga dengan ini, 12 kuadrat artinya apa? Ya, 12 kali 12 hasilnya 144. Nah, dari sini kita bisa, kalau bentuk akar dari sini itu kebalikan dari bentuk pangkat. Misalnya seperti ini ya, tadi kan 4 pangkat 2 sama dengan 16. Nah, sekarang kebalikannya, akar 16 itu sama dengan 4. Kenapa 4? Karena 4 pangkat 2 hasilnya 16. Karena di sini namanya juga akar kuadrat atau akar pangkat 2, jadi kalau yang pangkat 2 dijadikan akar itu hasilnya sendiri. Ya, contoh kedua di sini misalnya kita balik yang ini. Akar 144 hasilnya 12. Kenapa 12? Karena 12 kali 12. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan akar 169? Nah, di sini kalian harus coba satu-satu. 1 kali 1, 2 kali 2 gitu, sampai berapa kali berapa dengan angka yang sama, hasilnya 169. Nah, karena dicoba itu satu-satu itu susah atau membingungkan, terlalu banyak. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan cara cepatnya ya. Yang pertama di sini ada tabel bilangan pangkat 2. Ini pangkat 2 biasa ya, 1 sampai 10 dipangkatkan 2, ini hasilnya. Nah, kita menggunakan tabel ini untuk mencari akar kuadrat dengan cara cepat tanpa kalkulator. Nah, yang pertama, contohnya yang tadi ya, di sini ada tabel bilangan pangkat 2. Kita gunakan ini. Contoh yang pertama yaitu akar 169. Yang pertama, kita lihat dulu 69 ini ya, 9 dari angka 169, ujungnya ini kan 9. Cari di sini yang ujungnya 9 apa saja, yaitu 3 kuadrat sama 7 kuadrat. Nah, dari sini kita bisa menentukan angka terakhirnya, yaitu antara 3 sama 7. Nah, nanti dulu yang ini kita simpan dulu. Yang selanjutnya, kita tutup 2 angka terakhirnya. Kenapa 2? Karena akar pangkat 2. Kita lihat angka di depannya, tinggal 1. Di sini yang mendekati 1, itu hasilnya 1 ini kan, hanya 1. Kenapa tidak 4, 9, 16, 25, dan seterusnya? Karena angka ini terlalu besar, lebih besar dari ini. Kita ambil nilai yang kurang dari yang angka depan ini, 1 atau mendekati 1. Jadi karena hanya ada 1 ini, kita tulis 1. Nah, kita ambil 1, yaitu hasilnya 1. 1 yang ini, yang bagian depan, 1 yang bagian bawah, itu yang belakangnya. Kita kurangkan. Nah, jadi 1 kurang 1 kan 0. Jadi karena 0 ini lebih kecil dari 1, jadi kita ambil angka yang kecil, 3. Jadi hasilnya 13. Bagaimana? Kalau belum ngerti, Ibu contohkan yang kedua ya. Di sini masih sama, ada tabel bilangan pangkat 2. Contohnya akar dari 1156. Kita lihat di sini angka terakhirnya 6. Yang angka terakhirnya 6 yaitu 4 sama 6 kuadrat kan. Ini yang ujungnya 6. Jadi kemungkinan angka belakangnya yaitu 4 sama 6. Selanjutnya kita coret 2 angka di belakang. Kita lihat 11. Lihat di sini, yang mana yang hasilnya mendekati 11 atau kurang dari 11, yaitu 9 kan? Nah, karena 9, ini yang bagian depannya kita ambil 3. Di bawahnya kita taruh 9. Kita kurangkan, 11 dikurang 9, yaitu 2. Nah, karena 2 itu lebih kecil dari 3, kita ambil yang lebih kecil, 4. Kalau nanti di sini hasilnya lebih besar dari yang di atas, kita ambil yang ujungnya 6. Oke, karena di sini lebih kecil, kita ambil 4, jadi hasilnya 34. Kalian boleh tes dengan kalkulator, akar 1156 itu sama dengan 34. Atau bisa kalian balik 34 kali 34, hasilnya 1156. Oke, kalau sudah ngerti, kita lanjut bentuk pangkat 3. Nah, bentuk akar pangkat 3 ini, seperti ini ya. Kalau pokoknya 3 kali, 8 kali 8 kali 8 itu sama dengan 8 pangkat 3, hasilnya 512. Atau 12 kali 12 kali 12, menuliskan bentuk pangkatnya 12 pangkat 3, hasilnya 1728. Nah, sekarang kita balik bentuk akarnya ya.
sekarang akar pangkat 3 dari 512 yaitu sama dengan 8. Karena di sini udah 8 kali 8 ya. Atau akar pangkat 3 dari 1728 yaitu 12. Karena yang tadi. Nah, sekarang akar pangkat 3 dari 2744 berapa? Nah, tidak mungkin kan kita cari mulai dari 1 kali 1 kali 1 atau 17 kali 17. Kita coba semua angka perkalian yang 3 kali yang hasilnya 2744. Terlalu banyak kan? Nah, sekarang Ibu jelaskan tentang cara cepatnya. Nah, kalau tadi akar pangkat 2 itu ada tabel bilangan pangkat 2, sekarang tabel bilangan pangkat 3. 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, dan seterusnya sampai 10 pangkat 3. Ya, ini hasilnya, ini kalau namanya 3 kali dikalikan, ini juga, dan seterusnya. Nah, dari sini masih menggunakan tabel pangkat 3. Contohnya, akar pangkat 3 dari 2744. Yang pertama, karena ini akar pangkat 3, kita ambil 3 angka di belakangnya. Oke, sudah kita potong seperti ini. Kalau yang pangkat 4 kita coret ya, sistemnya sama saja. Lihat di sini. Di sini kan di belakangnya itu 4. Nah, kalau di belakangnya 4 itu hanya ini kan, yang ini 1, 8, 7, 4, 5. Kalau di belakangnya 4 itu nanti angka belakangnya itu juga 4, ya. Nah, sekarang 2. 2 ini kita lihat di sini, mana yang mendekati 2? Ya, pasti 1. Kenapa bukan 8? Karena 8 terlalu lebih dari 2. Terlalu jauh lebihnya. Jadi kita ambil, karena di sini 1, kita ambil yang ambil 1 depannya, yang belakangnya kita taruh 4. Ya, kenapa 4 ini? Karena yang tadi 4. Oke, kalau belum ngerti contoh kedua. 17.000, akar pangkat 3 dari 17.576. Kita potong bagian yang 3 angka, ambil 3 angka di belakangnya, yaitu 576. Kita lihat angka ujungnya 6. Mana di sini yang 6? Ya, 6 pangkat 3 ya, hanya 6 pangkat 3. Nah, sekarang kita lihat 2 angka depannya, 17. Yang mana mendekati 17? Kalau yang ini kan kelebihan, kita ambil yang 8. Oh, berarti 2 depannya, jadi 26. Kalian boleh tes 26 kali 26 kali 26 itu sama dengan 17.576. Oke? Nah, sekarang ada soal seperti ini, soal cerita. Sama ya, ini soal cerita yang konsep akar pangkat 3. Misalnya, jika diketahui volume kubus 10.648, ada volumenya. Pertanyaannya, hitunglah rusuk kubusnya. Caranya gimana? Caranya akar pangkat 3 dari 10.648. Pengerjaannya tanpa kalkulator ya. Kita coba seperti ini. Kita ambil 3 angka di belakangnya. Di sini 8. Di sini 8. Nah, penghujung 8 kan hanya 1 ini kan. 8 berarti nanti digit belakangnya itu 2. Nah, sekarang 10. Yang mana yang mendekati 10? Yang mendekati 10 itu adalah 8. Karena 27 terlalu besar. Jadi diambil yang 2. 20. Karena ujungnya 8 itu 2. Jadi 22. Oke? Nah, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian ngerti. Sekarang ini ada latihan. Halaman 162, halaman 164, 165, sama 165. Ibu mohon pengerjaan ini tanpa kalkulator ya. Kalian bisa terapkan dengan apa yang Ibu jelaskan. Oke? Silahkan kalian lihat perintahnya. Yang buat tabel, kalian buat tabel. Boleh kalian buat jalan seperti yang Ibu jelaskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.